dulu sebagai operator dawodik, operator bus dan semuanya saya pegang Bapak Ibu, termasuk guru. Luar biasa bebannya. Kemudian tahun 2014 saya lulus di Universitas Terbuka dan saya tahun 2022 itu PPG. Alhamdulillah juga lulus. Bapak Ibu di sini semua ada yang sudah PPG? Sudah semua? Alhamdulillah. Ada yang mau ini? Ada yang mau tahun depan? Insya Allah. Saya doakan ya Bapak Ibu ya. Amin. Dan 2023 sampai saat ini saya menjadi guru kreator konten. Kalau dulu saya kontennya bukan tentang pendidikan, saya tentang pertanian. Ya, dari situ saya belajar. Kemudian saya beralih ke pendidikan. Dulu ramai banget pertanian waktu COVID. Nah, itu. Saya beralih ke pendidikan dan sampai saat ini alhamdulillah terus naik. Itu sedikit tentang saya dan ini sedikit juga profil saya. Saya itu ahlinya, menurut saya pribadi, saya itu ahlinya di video dan foto editing. Saya desain bisa Photoshop, Corel, saya bisa konten strategi, desain grafis dan pemain musik. Saya suka musik. Kemarin semalam saya dengar Bu Viva, ya sama Bu siapa ya? Bu Rena, itu bagus sekali suaranya. Ini sedikit aja. Nah, yang hal pertama yang ingin saya sampaikan, riset. Bapak Ibu pernah nggak sebelum melakukan atau membuat video itu riset dulu? Pernah? Coba yang pernah, saya pengen tahu dulu. Kata Ibu. Saya ingin tahu Bu ya. Coba dipegang mic-nya. Riset. Ibu kalau mau riset bagaimana? Sebelum membuat konten. Biasanya kalau saya kan sering ikut lomba. Jadi kalau mau bikin video lomba itu saya bisa cari judul-judul yang kira-kira sama dengan saya, itu yang pertama. Kedua, orang-orang yang pernah menang lomba. Yang ketiga, video kekinian masa kini di pendidikan. Nanti saya kolaborasikan. Oke, terima kasih. Ibu dari mana? Dari dulu. Mojokerto. Itu tangan buat Bu Dewi. Ada lagi yang saya ingin tahu? Bisa maju aja. Oh, oke, terima kasih Pak Fajar. Saya ingin tahu riset Bapak Ibu seperti apa ketika mau membuat konten. Sambil duduk aja ya. Ya, oke, siap. Siap. Perkenalkan saya Noval, Pak Noval dari Surabaya. Kalau saya kebetulan bikin kontennya tentang tutorial Canva untuk pendidikan gitu ya. Kalau saya bikin risetnya, di awal saya lihat fitur-fitur apa sih di Canva yang bisa bermanfaat untuk guru, terus untuk siswa, dan trennya sekarang apa gitu. Jadi dari sana saya menangkapnya. Itu sih Pak. Itu aja sih. Oke. Ada lagi satu kali lagi nih? Boleh? Pak Fajar? Boleh Bapak deh. Baik, terima kasih. Saya Bang Kowi dari Jombang. Kebetulan saya bermain di YouTube. Karena di YouTube itu sudah kita tersedia fitur analisis di situ. Jadi saya ketika mau konten saya lihat analisis saya. Di situ terlihat channel apa yang menyarankan konten saya. Akhirnya saya lihat channel di situ membahas tentang apa. Kemudian kedua adalah jam-jam kapan aja viewer saya itu nonton. Itu juga menjadi pertimbangan ketika saya mengunggah video. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di situ kan juga bisa kita rangkum pertanyaan yang sering muncul. Berarti itu juga yang dibutuhkan. Kemudian yang paling penting adalah usia. Ternyata usia di konten saya rata-rata sekian. Berarti gaya bahasa saya sesuaikan. Sehingga itu yang membuat akhirnya video saya itu bisa konsisten secara view dan akhirnya bisa tetap stabil secara algoritma perkontenan gitu. Terima kasih. Terima kasih. Bagus sekali. Ini melihat analitik ya Pak ya. Analitik di YouTube. Oke. Riset. Ada yang nggak pakai riset? Ada nggak? Pokoknya konten upload. Ada nggak? Nggak apa-apa.
Angkat apa ya? Silakan Pak, silakan Pak. Saya juga ingin tahu, kita sama-sama belajar di sini. Bapak dari saya Ahmad Israel dari Lamongan. Kebetulan tadi juga menambah motivasi saya Bang Kowi tadi. Karena sama-sama sebenarnya saya sudah lama di YouTube, cuma 2 tahun terakhir ini stagnan, mandek. Karena mungkin karena video saya kan tentang murni pure tutorial matematika dan UN tidak ada, jadi grafiknya langsung jelek dan saya tidak ada riset. Memang ketika ada siswa saya tanya, oh ya saya nanti tak upload gitu aja, tidak ada riset apa kebutuhannya. Ya, jadi atau tidak apa istilahnya ada ide muncul, ada soal unik saya muncul. Nanti itu mungkin kelemahan yang menjadikan stagnan dan viewer semakin turun. Mungkin nanti ini ada masukan dari Bang Kowi tadi juga sudah ngobrol banyak tadi. Ya, alhamdulillah kalau ada di sini saya dapat ilmu tentang bagaimana analitik tentang konten di YouTube seperti itu. Baik, terima kasih. Ada lagi yang tanpa riset? Pak Fajar, oke boleh. Oke, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Karjono dari Tuban. Di sini saya sudah main YouTube sejak tahun 2018 Pak. Dan semua media sosial saya ikuti dan alhamdulillah dari YouTube saya sudah hampir dapat sekitar 8 juta sampai 1 miliar. Nah, dulu, hebat. Saya tanpa riset, tanpa riset. Awalnya iseng-iseng aja, gitu. Iseng-iseng saya suka gambar-gambar di Google, saya crop, saya kasih musik. Pertama kali 2012. Setelah itu ternyata aku yang nonton 1 juta. Saya iseng-iseng. Kemudian saya coba cari tahu apakah benar-benar YouTube menghasilkan uang. Itu kan belum tahu. Akhirnya ternyata benar bisa. Dan saya 1 tahun kemudian saya punya 2 channel. Kebetulan tentang tutorial. Dan setelah saya berkembang ke fanpage Facebook dan saya juga dapat ratusan juta dari situ. Fanpage Facebook dan terambah ke share video sampai TikTok juga, dan saya kira-kira dapat segitu kalau saya kalkulasi. Tapi ketika tahun 2012 saya sudah mulai bosan, jenuh, capek, harusnya harus mikir bagaimana buat konten itu besok dan pakai konten sudah habis. Karena awalnya saya dulu tutorial tentang aplikasi penghasil uang, bukan pendidikan. Terus terang saya nggak pilih pendidikan karena apa? Karena target saya adalah uang. Jadi ketika saya minta pendidikan, itu sedikit yang nonton. Tapi ketika penghasil uang, orang-orang berbondong-bondong menonton. Dan seperti itu. Dan memang konten saya tidak pernah pendidikan. Dan satu lagi, saya tidak ingin melibatkan orang lain. Ketika saya konten di sekolah, gitu. Karena saya tidak mau melibatkan orang lain. Beda dengan TikTok saya, untuk pribadi saya sendiri. Dan tahun 2012 saya sudah malas. Dan itu yang menjadi pertanyaan saya ikut ini. Bagaimana cara melatih saya biar bisa bergairah lagi untuk membuat konten lagi. Awalnya saya cuma lihat di BGP di Instagram. Saya sebenarnya kan cuma follow itu karena saya guru bergerak. Ternyata kemarin saya ada seleksi guru kreator. Tak skip. Saya nggak minat awalnya. Terus saya mau tidur, tapi pikir-pikir lagi. Kayaknya kok ini saya butuhkan ya. Terus saya buka lagi. Nah, saya iseng-iseng daftar aja lah. Kan disuruh masukkan TikTok, Facebook, dan sebagainya kan. Asal aja saya masukkan. Ternyata kok nama saya nggak ada. Dan alhamdulillah saya bisa di sini bersama konten kreator yang luar biasa. Tujuan saya di sini ingin mendapatkan upgrade ilmu baru biar saya lebih motivasi lagi, biar bisa konten lagi. Karena saya jenuh, terus terang sangat jenuh sekali. Setiap hari harus mikir buat konten ini, besok ini. Setelah saya jadi ASN 2022, saya malas. Karena sudah ada penghasilan tetap, saya sudah capek jadi kreator, saya sudah pikir seperti itu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Tepuk tangan buat Pak siapa? Pak Jono. Pak Karjono. Oke, tepuk tangan buat Pak. Oke, ini luar biasa ya. Tanpa riset bisa menghasilkan uang sampai ratusan juta rupiah. Ini dari YouTube ataupun monet di Facebook ya Pak ya. Luar biasa memang. Tapi kontennya memang bukan konten pendidikan. Lebih edukasi ke bagaimana cara kita menghasilkan uang gitu ya. Oke, bagus. Ada satu lagi? Boleh deh. Pak Fajar. Silakan Bu. Sebenarnya kejenuhan pasti ada.
Menarik ya Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bapak. Izin sharing juga seperti Pak Karjono. Oke, betul sekali. Saya itu sebenarnya sudah aktif jadi kreator konten YouTube itu sejak tahun 2017. Tapi yang mana konten saya dulu itu bukan tentang pendidikan, tetapi tentang tutorial make up, tutorial jilbab, karena itu yang dulu trending pada saat ada Lisa Sabian itu ya. Nah, sehingga saya mengikutinya, kemudian sempat viral juga, sehingga ada monetisasi yang masuk di akun YouTube saya. Tetapi lama-kelamaan setelah saya menjadi seorang guru, seperti Pak Karjono juga, saya mulai jenuh. Karena begitu banyak aktivitas di sekolah, kemudian saya juga mikir kontennya itu juga sudah kehabisan ide Bapak, sehingga saya memilih memasukkan konten-konten kegiatan di sekolah yang ada di YouTube channel saya. Sehingga pada saat itu tahun 2019 saya diberikan amanat untuk menjadi humas sekolah, sehingga di situ saya membuat akun-akun media sosial sekolah yang mana alhamdulillah hari ini sudah berkembang sangat pesat. Tapi saya sudah tidak berada di sekolah tersebut, sudah pindah tugas. Nah, ya, kemudian ketika saya pindah tugas di sekolah yang baru ini, saya semakin jenuh Bapak, bingung mengisi kontennya itu seperti apa. Bahkan monetisasi saya itu juga sempat terputus. Nah, dari sini saya sangat bersyukur dipertemukan dengan Bapak Ibu guru kreator konten yang sangat luar biasa, terutama dalam konten pendidikan. Saya di sini tujuannya agar dapat belajar banyak dari Bapak Ibu guru hebat yang luar biasa ini, karena pada dasarnya saya merasa insecure di sini. Karena konten-konten saya ini di YouTube itu hanya beberapa yang berkaitan dengan pendidikan. Sehingga saya sangat memohon kepada Pak Indra bagaimana cara saya dan teman-teman yang lainnya mungkin yang sekarang saat ini sedang mulai jenuh untuk membuat konten, bagaimana cara kita nanti bisa bangkit kembali. Seperti itu Bapak. Terima kasih. Tepuk tangan buat Ibu. Saya Ibu Faik dari SMP Negeri 1 Bojonegoro. Baik, terima kasih Bu Faik. Nah, ada riset, ada yang tidak riset. Baik, saya cerita sedikit ya Bapak Ibu. Saya juga punya akun YouTube yang sudah dimonet, tapi nggak sampai ratusan juta, gitu ya. Dan itu memang tanpa riset. Gitu. Malah konten pendidikan itu malah pakai riset saya. Ini pakai riset semua, termasuk TikTok dan Instagram itu risetnya berbeda. Meskipun saya sama-sama membahas tentang pendidikan. Nah itu dia. Saya memakai 4 ini. Yang pertama kebutuhan diri. Saya pengen bikin konten apa dulu ya? Mikir diri sendiri dulu. Kalau saya ini pakai riset. Kemudian saya lihat kebutuhan orang lain atau audiens tadi. Audiensnya mau seperti apa? Siapa? Mungkin dari sini kita bisa tahu. Kebanyakan Bapak Ibu audiensnya siapa? Guru semua. Murid ada? Orang tua? Nah, ini kita harus memang benar-benar tahu audiens Bapak Ibu ini yang mana dulu. Kemudian baru kita ke tren. Trennya apa? Misalkan kebutuhannya ke guru ya. Saya pengen menginspirasi guru-guru. Trennya apa? Trennya sekarang adalah yang sekarang ya, yaitu pengelolaan kinerja 2025, ya enggak? Wah ini pasti naik nih. Karena kita lihat tren, lihat kebutuhan audiens kita siapa. Dan butuh nggak kira-kira guru dengan hal itu? Butuh banget. Ini pasti ramai. Itu saya baru dieksekusi Bapak. Jadi nggak langsung memang, wah ini ada misalkan maaf ya 2 juta rupiah langsung diupload. Masalah 2 juta. Padahal itu belum tentu. Dan ternyata ketika di HGN sudah pada tahu semua yang dimaksud 2 juta kan gitu. Ya, makanya kita butuh riset Bapak Ibu. Jangan sampai
kita salah menginformasikan sesuatu kepada audiens kita. Ataupun ke murid. Saya gini, Instagram saya itu audiensnya adalah guru. Kalau TikTok itu murid malah banyak murid. Karena memang ya pengguna TikTok itu kebanyakan murid kita, benar ya? Baik, setuju ya? Setuju. Dan sehingga konten saya di TikTok itu yang ramai pasti waktu itu murid. Ketika saya bikin pengelolaan kinerja, kadang-kadang enggak. Yang naik malah murid. Itu di TikTok. Ketika di Instagram saya upload murid saya nyanyi misalkan, enggak naik. Malah yang pengelolaan kinerjanya naik. Ya, ini kita harus tahu di situ. Nah, ketika eksekusi Bapak Ibu, ini bisa dia. Next Pak. Oh, udah ada. Ketika eksekusi, ada eksekusi konten yang bagus, ada yang kurang bagus. Ya. Yang bagus seperti apa? Yang bagus ini yang relevan dengan audiens kita. Ya kayak tadi. Kalau TikToknya audiensnya murid, ya udah murid. Jangan dipaksain ke guru, nggak akan naik. Tapi kalau mau merubah, silakan ya. Karena algoritma ya Bapak Ibu tahu dong tentang algoritma. Kalau kita dari murid tiba-tiba pindah ke guru, pasti akan turunkan views kita. Itu jelas. Dan kita harus tahu konten ini menjawab kebutuhan audiens ya. Kemudian apakah format dan visualnya menarik nggak? Teksnya menarik nggak? Ini biasanya disebut hook juga ya. Kemudian call to action-nya ada nggak di dalam video itu? Ngajakin audiens kita nggak berinteraksi di situ? Kalau saya konten saya sering sekali mengajak interaksi guru-guru kalau di Instagram. Ya kayak tadi Pak Dimas, mau saya waktu itu bikin sebuah ide pembelajaran. Ya saya bilang, ada yang mau Bapak Ibu? Padahal cuma gitu doang. Udah mereka kan ketik kan, mau apa? Filenya. Ya biasanya gitu kan. Itu harus ada di dalam video kita. Kalau yang tidak bagus atau kurang bagus, itu yang nggak relevan, kontennya terlalu panjang, atau malah fokus ke dirinya sendiri, tidak bermanfaat untuk audiensnya. Nggak ada manfaatnya kayak apa ya? Keseharian mungkin, keseharian boleh nggak sih sebenarnya Bapak Ibu kalau kita sebagai guru? Boleh ya? Boleh ya? Tapi kalau kebanyakan orang suka nggak? Nggak ya? Misal di story aja deh. Di story kita bikin ini habis dari mana, ini. Kira-kira seneng nggak mereka? Saya rasa sih nggak kalau saya pribadi. Julid ya akhirnya. Jadi ilfil nggak sih tiba-tiba kayak gitu? Awalnya kita, wah ini inspirasi, tapi di story-nya terus pribadinya terus. Nah itu kurang baik. Nah, coba sekarang Bapak Ibu, saya pengen Bapak Ibu bisa meriset diri, kontennya sendiri, penilaian diri. Silakan coba isi form dari saya. Saya juga pengen tahu nanti kita baca 1 atau 2. Bagaimana Bapak Ibu bisa melakukan riset itu dari konten Bapak Ibu yang sudah buat ya. Silakan coba scan. Saya coba untuk meriset. Silakan diisi. Lima menit cukup ya Bapak Ibu ya untuk mengisi. Guru kelas. Kalau SD guru kelas ya. Di situ ada nama lengkap, asal sekolah,
apa keahlian Bapak Ibu, kemudian masalah apa yang pernah dialami dalam membuat konten itu. Audiensnya siapa, kebanyakan topik apa yang sering diberikan ke audiens, konten seperti apa, coba diisi dulu. Ya, keahlian yang berhubungan dengan konten Bapak Ibu. Misalkan ide pembelajaran bisa. Silakan isi dulu sebentar. Santai ya Bapak Ibu ya, bukan ujian, santai aja. Isi sesuai dengan konten yang sudah pernah dibuat. Iya. Saya memang materinya serius ya Bapak Ibu ya. Serius banget ya. Ini masalah etika dan etiket, kita harus berhati-hati Bapak Ibu. Jangan sampai kita salah langkah dalam membuat konten. Jadi sambil ngisi Bapak Ibu, saya tim penerangan ini. Penerangan maksudnya adalah di media sosial. Jadi saya ada beberapa tim untuk mengatur media sosial. Misalkan ya di akun GKK ada yang mau berkolaborasi teman-teman kita harus melalui riset dulu. Kemudian lihat dulu nih, ini aman nggak? Etikanya bagaimana? Aman nggak untuk konten di akun GKK kita? Kita nggak sembarang. Contoh, saya kemarin sempat sharing bersama Pak Arif Budiman, Pak, ini tentang 7 kebiasaan anak hebat. Itu boleh nggak sih di-sharing? Kan belum rilis Pak. Oh jangan Mas, jangan. Serius Pak. Ini soalnya ada teman-teman GKK yang mau upload itu. Gitu. Ya jangan dulu karena belum ada istilahnya rilis atau doc-nya dari tim. Gitu ya Pak Arif Budiman ya. Nah kayak gitu. Itu tugas kami. Memang nggak gampang. Kayaknya 7 kebiasaan hebat aman-aman aja ya kita bisa upload. Tapi enggak Bapak Ibu. Pada umumnya aja. Untuk tren pada umumnya ya Bapak Ibu. Tren yang sekarang apa? Menurut Bapak Ibu. Sudah ada yang masuk 6 orang. Audiensnya. Pak Heru bisa tampilkan spreadsheet-nya di grup. Guru, buat guru haji. Isi lagi bisa. Video mesti gimana? Video itu mungkin real. Oh, itu family ya. Oke, sambil saya lihat juga Bapak. Oh, udah masuk ya. Udah semua. Format video, potret, bisa live stream, ya.
Kan ada tuh di Instagram potret, ya. Kalau di TikTok ya ini bingung aku bahasnya di TikTok atau di Instagram, YouTube saya. soalnya di TikTok kan mesti ada apa? YouTube YouTube kan kebanyakan tapi juga saya kisah real itu ya. Udah semua? Masih belum? Ketika kayak gini ya Bapak Ibu ya, konten-konten yang semalam Pak Arif Budiman bilang waktu itu seragam gitu ya, itu saya harus benar-benar cari informasi dulu itu, nggak berani langsung bilang bahwa seragam pramuka itu memang dari dulu sudah ada ya. Akhirnya saya dapat siaran pers kalau nggak salah itu, dan itulah baru saya berani untuk membuat konten itu. Harus ada dasar gitu. Hati-hati ya Bapak Ibu. Kenapa sih? Karena kita bermitra dengan Kemendikbud gitu. Jangan sampai begini, Ibu Viva ya bikin konten, ternyata informasinya nggak sesuai dengan Kemendikbud. Wah, informasinya dari Ibu Viva nih, ya kan? Ya kan dia gagal Kajati. Bahaya nggak bagi kita? Bahaya. Misalkan dari Bapak siapa? Pak Andi, dia bikin konten 2 juta, bikin konten itu enggak? Bikin konten yang 2 juta? Enggak ya? Aman ya? Kalau kita bikin konten itu Pak gimana? Di Kakak Jatim katanya gaji guru 2 juta nih. Enggak, takut ya? Bener ya? Hati-hati. Oke, cukup ya Bapak Ibu ya. Coba saya ingin 2 ya, satu laki-laki, satu perempuan untuk maju ke depan untuk menjelaskan tentang yang sudah diisi ya. Random aja saya coba Pak Anton Budiono. Pak Anton Budiono, oke silakan Pak, silakan. Tepuk tangan buat Pak Anton Budiono. Saya ingin tahu risetnya beliau. Riset dalam membuat kontennya. Masih ingat ya Pak ya isiannya ya? Insya Allah masih ingat Pak. Oke, ini bisa baca di sini. Pak Anton Budiono dari SMK. Dari SMK PGRI 5 Jember. Ya. Oke, keahlian Bapak apa? Keahlian saya sebagai guru di konten kreatornya dan juga menyanyi Pak. Nanti nyanyi ya, nanti nyanyi, wajib nyanyi. Iya. Satu bait, oke boleh dicoba. Kata Pak Mas Heru, Pak Heru bilangnya 1 bait. Apa Pak? Lagu apa Pak? Lagu apa ya? Iya, ini saya pusingnya saya banyak lagu ini Pak. Ya udah nanti ya kita nyanyi bareng ya. Oke. Keahliannya menyanyi. Terus masalah apa yang pernah Bapak alami dan berhasil Anda atasi? Lah gini Pak, waktu itu kita ada kontes bernyanyi Pak. Karena saya suka menyanyi, saya mengadakan lomba bernyanyi sekolah dan itu diikuti oleh anak-anak SMP. Karena target kita nanti promosi sekolah di SMP, kemudian bisa menyerap mereka untuk bisa masuk ke sekolah saya Pak. Setiap para peserta itu saya posting Pak. Kemudian lagunya viral sampai juta-jutaan yang nonton. Kemudian di situ di dalam komentar-komentar yang ada di dalam video tersebut terdapat pro kontra. Suaranya enak tapi yang dilihat sepatunya Pak. Sepatunya kebesaran, kemudian kok kulitnya warnanya hitam, kemudian gak sama dengan mukanya. Sampai anak itu yang tadinya sekolah di SMP DM ke saya waktu itu, Pak boleh nggak videonya di take down? Ya. Saya melihat gini, wah ini kayaknya kalau ada seperti komen-komen pembulian ini akan berpengaruh pada mental health
dia. Betul. Karena nantinya pembulian itu akan terjadi di sekolahnya dia juga. Ternyata terjadi, Pak. Beneran ya? Beneran, videonya itu masuk ke teman-temannya yang ada di sekolahnya sama gurunya juga. Setelah dia posting saya take down, gurunya telepon saya, Pak, boleh nggak videonya di take down? Sudah Bu, sudah saya take down. Kemudian sebenarnya nggak saya take down, saya nonaktifkan, saya jadikan private video saya, karena emang itu biar analisisnya nggak turun lah, biar tetap. Nah dari situ saya berpikir bagaimana ya cara mensikapinya. Padahal saya upload itu saya kira emang dilihat dari suaranya, tetapi ketika komentar-komentar netizen yang masuk ke saya itu bukan hanya masalah suara, tapi penampilan semua secara detail itu ternyata dinilai sama netizen. Berarti ada perundungan di situ ya? Ada perundungan. Lah itu terjadi juga sama murid saya. Ada dari murid sekolah kita ikut kompetisi bernyanyi di sekolah saya, dia bernyanyi dengan lagu Jawa. Kemudian karena dia emang pengen sekolah di saya, tetapi di saya suruh nyanyi, bahkan nari, dia nggak mau lagi. Ya, itu. Karena adanya postingan video saya yang udah viral tersebut, Pak. Ya. Ya, dampaknya itu ya? Dampaknya terhadap mental health mereka, jadi mereka seperti mengurung diri dari dunia seni yang digelutinya. Oke, terima kasih. Selanjutnya Pak. Itu nanti kita bahas Bapak Ibu. Itu memang terkait anak, hati-hati. Nanti saya ada tipsnya. Kemudian apa yang Anda sukai dan yang sudah dibagikan juga? Iya, yang karena saya bagikan di video saya, pertama kali saya ada di YouTube Pak. Itu awal saya di YouTube itu tentang pembelajaran ketika Corona. Saya disuruh memilih dari pihak sekolah mau Zoom, kemudian mau Google Meet, atau membuat video pembelajaran. Dari situ saya buat konten video pembelajaran Pak. Setiap materi saya video, saya share ke mereka supaya nanti bisa di-replay anak-anak bolak-balik. Kenapa saya pilih YouTube untuk aplikasi ini? Karena kalau YouTube kan bisa nyimpen pembelajaran kita. Ketika kita memberikan materi apapun, ketika mereka lupa, mereka bisa kita lagi ulang. Dan kita dapat uangnya dari sana. Dapat uangnya? Iya. Oke, monetisasi. Kemudian target Bapak berarti ini lebih ke murid atau guru ya? Saya targetnya emang ke siswa, karena saya tujuannya itu supaya mereka yang melihat dari anak-anak tingkat SD, SMP maupun SMA itu mereka akan membuat pemikiran, ternyata kalau saya ketemu Pak Anton di SMK PG 5 Jember nanti bisa keren tuh. Iya. Jadi nantinya dampak positifnya mereka akan daftar ke sekolah kita sehingga nanti bisa membuat sekolah kita image-nya personal branding-nya lebih baik. Baik. Mungkin bisa saya lihat. Oke lah. Kemudian apa yang membuat mereka itu tertarik mengikuti Bapak? Murid itu kan targetnya anak-anak nih. Iya. Apa yang membuat mereka tertarik menurut Bapak? Lah, saya juga pembina OSIS Pak di sekolah. Jadi kegiatan apapun yang berhubungan dengan kegiatan OSIS, pembelajaran saya di sekolah, saya abadikan dalam momen-momen di TikTok. Ini beda Pak, beda. Soalnya kayak kalau kegiatan di sekolah kebanyakan uploadnya di TikTok. Kalau YouTube beda lagi. Nah ketika itu kita share di sana, itu akan jadi OSIS-OSIS dari sekolah lain. Di situ ada kegiatan ini, bolehkah kita contoh? Boleh, kita berikan. Jadi lebih banyak memberikan sesuatu yang positif kepada orang lain nantinya. Oke, mungkin itu saja ya dari Pak siapa tadi? Pak Anton, Pak. Pak Anton, ya terima kasih, tepuk tangan buat Pak Anton dulu. Wah ini berkaitan dengan etika dan etiket Bapak Ibu. Mungkin saya lanjut aja ya Bapak Ibu ya, karena waktu saya juga nggak terlalu banyak ya, Pak Dimpu dan Bu Eka ya, karena nanti ada sampai jam 12 ya saya. Oke, saya lanjutkan Pak, mohon untuk slide-nya. Jadi Bapak Ibu tadi Pak Anton bilang akhirnya dampaknya ke anak-anak sampai video itu di take down. Ya, memang perundungan itu terjadi di media sosial. Makanya melibatkan anak-anak itu harus berhati-hati. Kemarin Bu Fitri juga nanya, gimana nih? Seperti apa? Kalau saya bilang, saya bikin format memang harus.
Oke, sekarang kita lanjut ke etika dan etiket. Bapak Ibu pernah dengar etiket? Ada yang bukan tiket pesawat ya? Coba. Ada yang tahu etiket? Ada yang tahu nggak? Saya khawatir belum tahu apa itu etiket. Mungkin etika tahu ya? Gimana Ibu? Label di obat itu ada namanya etiket. Ada lagi? Ada yang tahu etiket? Atau nggak tahu semua? Nggak tahu? Sopan santun. Oke, ada lagi? Etiket. Apakah jarang pernah mendengar kata etiket, Bapak Ibu? Aturan atau pedoman. Tata cara gimana? Baik, etika dan etiket. Ya, kita nanti ini saya akan mengajak Bapak Ibu etika dan etiket menjadi personal. Etika dan etiket kita ketika menjadi guru. Etika dan etiket ketika kita berorganisasi. Ya. Berorganisasi berarti kayak kita hari ini IKK Jawa Timur itu kan berorganisasi. Oke ya. Oke. Tentu ya di era kita sekarang media sosial sangat ini ya berpengaruh ya untuk anak-anak, untuk orang tua. Saya aja murid saya udah sampai kemana-mana tontonan mereka. Ya, malah saya takut tontonannya yang tidak sesuai dengan umurnya. Saya dulu juga sama dengan Bu Fitri, tidak suka masuk TikTok, sama. Tapi setelah itu yang ramai malah TikTok duluan. Ya. Kenapa saya masuk? Alasan saya untuk murid saya supaya tontonan mereka bisa ke saya terus. Makanya konten TikTok saya audiensnya murid. Itu penyebabnya. Dan semua media sosial itu termasuk Facebook. Apalagi yang Facebook saya malah kurang suka sebenarnya untuk anak-anak. Itu malah tambah randomnya luar biasa. Kalau TikTok masih bisa lah ya. Kalau Facebook tiba-tiba muncul yang kadang-kadang maaf ya konten pornografi. Iya enggak? Ya, apalagi ada monetes, malah sekarang kayaknya banyak kan di Facebook juga. Gitu. Instagram sudah mulai ditinggalkan karena ada Facebook yang bisa dimulai. Tapi kita guru harus profesional Bapak Ibu. Ya. Jangan asal tujuan kita adalah upah, tetapi kita sebagai guru, apalagi yang ASN, kita punya profesionalisme. Setuju ya? Setuju ya? Ini saya kutip surat edaran dari Kementerian Keuangan nomor SE 16/MK.01/2018 tentang panduan aktivitas dan penggunaan media sosial bagi pegawai Kementerian Keuangan. Pak Indra ini kita kan bukan pegawai Kementerian Keuangan. Ya, saya hanya mengutip. Saya ambil contoh. Gitu. Di situ saja. Pegawai ASN-nya itu harus menghindari 5 ini. Ini yang ASN. Yang ASN siapa aja Bapak Ibu? Coba kata P3K ataupun PNS. Hampir semua ya. Oke, terima kasih. Yang pertama, mengunggah share konten hoax. Itu nggak boleh. Ini untuk pegawai Kementerian Keuangan loh ya. Kemudian mengunggah konten yang mengandung unsur pornografi, itu jelas, itu semua ya. Apalagi isu-isu suku, agama, ras, antar golongan. Yang ketiga, mengandung informasi rahasia pekerjaan. Nggak boleh juga. Apalagi dipublikasikan. Dan ini tertulis mengunggah konten yang mengandung informasi rahasia pekerjaan negara atau informasi yang belum dipublikasikan secara resmi. Sama kayak tadi saya selalu nanya ke Pak Arif Budiman, Pak, sebagai divisi penerangan, karena membantu teman-teman GKK yang ingin berkolaborasi di konten akun GKK, itu saya harus konfirmasi sama Pak Arif Budiman. Pak, ada yang bikin konten ini Pak, ini sudah resmi belum? Belum, masih jangan dulu, stop. Oke, siap. Gitu. Banyak itu, saya sering itu.
Saya juga konten-konten saya ada yang bermitra dengan beberapa direktorat juga. Wah, logonya aja nggak boleh, logo laptop nggak boleh. Saya suruh revisi, nggak boleh, merek nggak boleh semua. Informasinya salah, dikit kalimatnya salah, disuruh revisi saya. Ada yang pernah bermitra dengan beberapa direktorat, mungkin konten videonya belum. Ini pengalaman saya bermitra dengan beberapa direktorat. Saya dikasih brief, bikin konten ini Pak. Oke. Dulu itu masih ada tagline Merdeka Belajar, kemudian apalagi itu banyak sekali. Itu saya munculin bener-bener atas bawah, bener-bener kayak Kemendikbud. Udah. Ternyata nggak mau mereka. Mereka mau yang otentik, ya bener-bener dari bukan ada embel-embel tagline itu. Akhirnya saya suruh revisi. Kemudian direvisi lagi, laptop saya muncul logonya di video. Pak gimana ini? Bisa ditutupin nggak? Atau tag ulang? Ditutupin boleh nggak? Karena nggak nutut juga dengan waktu upload kontennya. Ya udah ditutupin. Saya tutupin logo itu. Merek nggak boleh. Itu kalau berkolaborasi ya dengan direktorat. Gitu. Nah, inilah yang nomor 3 ini kita sama. Hati-hati Bapak. Ini nanti yang 7 kebiasaannya Pak. Itu bulan Desember ini tadi saya dapat informasi dari Pak Arif Budiman. Nggak tahu tanggal berapa Desember ini nanti akan dirilis 7 kebiasaan anak ibadah. Setelah itu silakan Bapak Ibu. Nah ini sebagai contoh saja. Ya memang sih simple, nggak ada masalah ya sebenarnya. Cuman ini sebagai kita, ayolah. Kalau belum diresmikan, jangan dulu. Pak ditahan-tahan ya. Iya, saya juga gitu ya. Saya pengen viral juga video saya. Jelas nih biar viral juga kan gara-gara itu. Tapi itu kita ingat, kita bermitra Kemendikbud. Kita pulang nanti membawa nama Kemendikbud. Iya benar? Iya kan? Saya berat waktu itu jadi pertama kali jadi kreator yang diundang pertama kali. Saya mikir, saya pernah komunikasi dengan siapa ya? Bu Lulu kalau nggak salah. Iya Bu Lulu ya. Saya komunikasi dengan Bu Lulu. Bu, kita itu pulang nih, kok kayaknya berat. Ternyata ada yang saya bawa, Kemendikbudristek Pak. Kita nggak bisa bikin konten sembarangan ya, nggak bisa. Berarti harus ada riset, harus. Ya. Tapi resiko apa itu apa? Jadi sales pendidikan. Sudah siap dengan kalimat itu? Sudah siap? Ya, kita pasti akan dicap seperti itu. Ya, itu yang nomor 3. Nomor 4, tidak mengunggah hal-hal yang menyiratkan pemborosan APBN. Ini keuangan ya jelas. Yang kelima, menggunakan kata Kemenku, Kementerian Keuangan, Kemenku RI, dan kata-kata sejenis yang terkait lembaga Kementerian Keuangan di dalam nama akun pribadi. Contoh profil saya, coba cek Bapak Ibu kalau yang udah follow saya. Ada nggak kalimat Kemendikbudristek, Kemendikbud di akun pribadi saya, profil saya? Coba cek. Saya melihat ini Bapak. Ini aja Kementerian Keuangan tidak menyantumkan, misalkan nama saya Indra Tata sebagai admin Kemenku. Wah, ya, ada nggak? Ada ya? Nggak ada ya? Nggak ada. Saya tidak pernah mencantumkan Kemendikbudristek di dalam akun pribadi saya. Ataupun saat saya menjadi narasumber, saya tidak pernah mencantumkan Kemendikbudristek di flyer. Tidak. Nanti kira-kira ya, misalnya narsumnya ini ternyata ada yang berbayar. Saya pernah loh tertipu, dikirim katanya gratis, ternyata di luar itu prioritas. Ternyata disuruh bayar yang prioritas. Loh, saya nggak maunya gratis, sudah berbagi. Ternyata yang penyelenggara mintanya ada prioritas. Mereka tahu kalau saya ada dari GKK Kemendikbud, meskipun saya tidak mencantumkan itu. Bahaya nggak sebenarnya kayak gitu? Menurut Bapak Ibu? Kayak jadi apa?
ladang bisnis. Tadi saya dengar siapa tadi yang bilang? Iya, benar ya Bu ya, ladang bisnisnya dia. Tapi atas nama Kemendikbudristek. Kalau nggak ada silakan ya Bapak Ibu ya. Nah itu hati-hati Bapak Ibu. Hati-hati. Ini sama ini kementerian. Saya lihatnya ini mencantumkan ini. Ini aja nggak boleh kita. Saya takut Bapak Ibu, saya takut. Karena saya bersyukur sekali sudah diundang kayak gini, kayak Bapak Ibu dulu diundang ke situ sudah bersyukur. Saya nggak pakai lah Kemendikbudristek di dalam akun kita, di flyer kita. Saya nggak mau. Saya pasti cuman guru kreator Indonesia atau guru konten kreator atau guru sekolah dasar. Nggak pernah melibatkan tulisan Kemendikbudristek ataupun Kemendikbudristek. Itu saya nggak banget. Ya. Oke ya, ini sampai sini 5 ini paham ya Bapak Ibu ya. Oke, ada gambaran. Baik. Sekarang kita ke etika dan etika. Etika itu ilmunya. Etika betul tadi, tata caranya, cara kita. Sopan santun tadi ada yang bilang sopan santun dalam bermasyarakat memelihara hubungan baik antar sesama manusia. Berarti sesama guru juga. Nah, dalam GKK kita sudah menyusun kode etik GKK, guru kreator konten. Kita harus punya ini Bapak Ibu. Jangan melewati keluar jalur dari kode etik ini. Jangan. Ingat kita bermitra dengan Kemendikbudristek. Bapak Ibu dengan jelas Balai Guru Penggerak juga.